Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua di link yang sama, di acara yang sama, tapi hadiratnya selalu baru setiap hari. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang hidup dalam pengurapan Tuhan. Puji Tuhan, siapkan wadah kita Bapak Ibu, karena hal ini luar biasa. Saya sendiri pun diberkati dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah dalam melakukan segala sesuatunya. Ketika Tuhan berbicara, maka pasti ada sesuatu yang terjadi. Siapkan hatimu, siapkan rohmu, dan tangkap baik-baik Bapak Ibu, karena ketika firman itu disampaikan, firman itu akan pergi dan melakukan, akan tidak kembali dengan sia-sia. Haleluya. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, 1 Samuel pasal 16. Kalau kita melihat seluruh cerita ini, kita akan menemukan bahwa itu cerita tentang bagaimana Daud dipilih dan diurapi. Namun saya akan memberikan poin-poin saja buat kita sebagai pegangan untuk kita semua. Ayatnya yang ke-13. Satu Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Roma. Amin. Amin. Haleluya. Jadi cerita sebelum daripada pasal ini adalah di mana Saul dipilih sebagai raja untuk memimpin bangsa Israel, diurapi oleh Samuel, dan kemudian Saul melakukan kesalahan. Dia tidak lagi tidak lagi memberikan tidak lagi mengikuti Samuel. Waktu itu kan ceritanya Samuel berjanji bahwa nanti 7 hari kemudian mereka akan bertemu. Tapi karena Samuel terlambat beberapa menit datangnya, Saul kemudian mengambil inisiatif sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan Tuhan, jangan banyak inisiatif Bapak Ibu. Sebelum Tuhan memberikan aba-aba, ataupun Tuhan sudah memberikan, jangan coba-coba kita berjalan tanpa ada peluit yang bertiup dari hadirat Tuhan. Jadi ketika Saul melakukan pelanggaran itu, kesalahan itu, waktu dia berinisiatif untuk mempersembahkan korban karena Samuel tidak datang, ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Lalu ketika dia mempersembahkan korban, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana, kita harus maju berperang atau bagaimana? Tapi Tuhan tidak menjawab. Lalu kemudian ketika dia selesai mempersembahkan korban, dia keluar, Samuel baru datang, Bapak Ibu. Ini kesalahan, ini pelanggaran yang Saul buat. Akhirnya dari situlah cerita kemudian Tuhan memilih Daud. Samuel bersedih hati, lalu kemudian Tuhan berfirman dalam pasal 16, kalau kita baca dari ayat pertama sampai seterusnya, itu akan kita temukan bahwa Samuel bersedih hati, kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel, gak usah kamu bersedih. Kenapa kamu bersedih lama-lama, Samuel? Kamu bangkit lalu pergilah ke tempat di mana aku akan memilih seorang sebagai raja menggantikan Saul. Ceritanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk itu berisi minyak urapan, kemudian pergi lalu bertemulah dengan bapaknya Daud. Dikumpulkan semua keluarga, anak-anak semua, lalu
satu-satu datang. Samuel melihat bahwa oh ya kakaknya Daud lebih hebat ya Bapak Ibu ya, kita mengerti cerita itu ya. Tapi satu hal yang menarik sekali di ayat 13 yang tadi kita bacakan, kita dengar sama-sama, menarik sekali bahwa orang yang dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan itu memang gak bisa digantikan Bapak Ibu. Amin. Gak bisa digantikan. Sekalipun rupanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, mungkin yang paling kecil di keluarga yang tidak dianggap sekalipun, atau mungkin yang paling ya tidak diandalkan lah, mungkin yang lain diandalkan. Tapi perhatikan kata kuncinya pagi hari ini, bahwa Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berhenti Bapak Ibu. Jadi ketika kita menerima pengurapan yang daripada Tuhan, dalam hadirat Tuhan, maka sejak hari itu dan seterusnya, kata firman Tuhan, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Hari ini hal yang sama terjadi untuk kita semua Bapak Ibu. Ketika pengurapan Tuhan kita terima dalam hidup kita, sejak hari itu, perhatikan Bapak Ibu, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi jangan pernah main-main dengan hidup kita Bapak Ibu. Jangan pernah main-main dengan perkataan kita. Jangan pernah main-main dengan sikap dan tingkah laku kita. Karena kita ada dalam kekuasaan roh Tuhan. Apa yang kita perkatakan itu diurapi Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan itu diurapi. Apa yang kita lakukan itu diurapi. Karena apa? Yang punya pengurapan hidup di dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Amin. Jadi perkatakanlah hal-hal yang baik karena itu diurapi. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan buat kita semua, hidup dalam pengurapan Tuhan. Yang pertama adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sejak hari itu, hidup Daud dipimpin oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu, bahwa ketika setelah Samuel mengurapi Daud, gak langsung Bapak Ibu, hari itu juga langsung Daud jadi raja. Tidak, semua itu ada prosesnya. Amin. Jadi perhatikan bahwa ketika kita ada dalam pergumulan, kita ada di dalam penantian, kita berdoa sama Tuhan. Bukan hari itu langsung kita dijawab. Semua ada prosesnya. Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan tidak pernah punya maksud yang jahat untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah amat sangat mengasihi kita. Jadi tidak mungkin, firman Tuhan di Matius berkata bahwa tidak mungkin seorang bapa memberikan kalajengking ketika anaknya meminta roti atau ular atau sesuatu yang buruk. Bapak yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapak kita di surga. Jadi tidak ada niat jahat sama sekali di dalam rencana dan proses Tuhan yang sedang kita jalani. Tetaplah bersyukur, tetaplah setia, tetaplah berkobar-kobar, tetaplah, amin, tetaplah dalam pengurapan itu. Puji Tuhan. Kita lihat sama-sama bahwa hidup dalam pengurapan Tuhan adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 20. Kita
Kita baca ya firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Amin. Orang-orang yang ada hidup di dalam pengurapan Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidupnya bukan hidupnya lagi. Amin. Bukan hidup di dalam daging atau keinginan, tapi hidup oleh karena Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah orang-orang yang terus diurapi, terus dipimpin. Amin. Jadi kalau kita mau hidup dalam pengurapan Tuhan, berikanlah seluruh hidupmu dalam pimpinan Tuhan. Maka kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, pasti berhasil. Karena pengurapan itu, karena yang punya pengurapan itu yaitu Kristus yang hidup di dalam kita, yang melakukannya bukan kita. Kita ini hanya debu dan tanah. Amin. Tapi kalau kita bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran dan pemahaman manusia, berarti bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan. Kita lihat sekali lagi satu firman Tuhan untuk meneguhkan bahwa orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Amin. Ini harus menjadi goal kita. Bahwa ketika kita hidup dalam pengurapan Tuhan, bukan kita yang menonjol. Semua karena kita. Oh, ketika kita mendoakan orang-orang sembuh karena kita. Ketika kita menginjili orang bertobat karena kita. Tidak. Harus kita mengutamakan yang paling utama. Kita harus memberikan semuanya memang untuk Tuhan. Tuhan harus makin besar. Amin. Dan kita harus makin kecil. Ini prinsip yang harus kita kerjakan. Orang-orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan. Amin. Jadi prinsip hidup kita yang adalah orang-orang pilihan dalam pengurapan Tuhan. Ia harus makin besar. Dan kita harus makin kecil. Bukan cuman kecil, bahkan hilang. Gak ono abai. Haleluya. Orang Surabaya bilang gak ono abai. Tidak ada mambu-mambunya. Tidak ada bau-baunya. Apapun yang kita lakukan, hanya keharuman Tuhan saja. Bukan keharuman kita. Amin. Bapak Ibu setuju dengan saya? Oke. Poin pertama. Hidup dalam pengurapan Tuhan adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Bagaimana orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan? Orang yang egonya harus mati. Dagingnya harus hilang. Karakter yang buruk harus hilang. Supaya Tuhan makin besar dan kita makin kecil. Bahkan hilang. Perhatikan Bapak Ibu ketika kita baca pasal ini, kita akan menemukan bahwa sejak hari itu Daud diurapi. Lihat, ada perkembangan yang luar biasa terjadi dalam hidup Daud. Ada restorasi besar-besaran terjadi. Transformasi besar-besaran terjadi dalam hidup Daud. Perhatikan bahwa setelah Daud diurapi Tuhan lewat Samuel, yang pertama yang terjadi adalah ayatnya yang kedua. Ini poin yang kedua ya Bapak Ibu ya. Orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan, ini poin yang kedua. 1 Samuel pasal 16
ayatnya yang ke-16. 1 Samuel 16 ayat 16. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Amin. Amin. Ayatnya yang ke-18. 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Amin. 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 Bapak Ibu merasa bahwa ketika Bapak Ibu membaca perikop ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa waktu itu Daud itu bukan prajurit. Kakak-kakaknya yang prajurit. Tapi setelah Daud diurapi Samuel, aura, haleluya, aura pahlawan tentara Allah itu kelihatan Bapak Ibu. Bahkan dilihat oleh salah satu pelayan daripada Raja Saul. Nah, waktu itu ceritanya Saul itu kan kerasukan roh jahat ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kalau manifestasi harus ada yang main kecapi. Ceritanya seperti itu. Kemudian dipilihlah siapa ya kira-kira ada harus yang main kecapi. Nyanyikan puji-pujian, penyembahan supaya roh itu pergi dari Saul. Kemudian hamba daripada Saul ini berkata bahwa sesungguhnya aku telah melihat salah satu anak Isai. Luar biasa loh Bapak Ibu. Ini kejadiannya setelah Daud diurapi. Jadi pengurapan itu akan memberikan Bapak Ibu kita ini warnanya berbeda Bapak Ibu. Makanya jangan heran ketika Bapak Ibu bertemu dengan teman lama, konco lama ya Bapak Ibu ya, atau sahabat atau kenalan atau tetangga yang lama. Mereka akan terheran-heran. Sama ibu-ibu mungkin dibilang, kok tambah ayu yo. Waduh, saiki kok tambah ayu, saiki kok tambah mantep ya. Atau bapak-bapak kok tambah awet nom. Iya toh, Bapak Ibu? Tambah luar biasa. Bukan karena kita itu hari-hari dengan mereka. Mereka waktu itu ketemu dengan kita. Tapi yang nampak ini auranya itu, Bapak Ibu, roh yang di dalam kita itu memperbarui atmosfer di sekeliling kita. Makanya kalau kita sering menyembah Tuhan, sering-sering baca firman Tuhan, sering-sering duduk dalam hadirat Tuhan, nampaknya beda, pasti beda. Tidak mungkin tidak beda. Kalau tidak ada perbedaan dulu, sekarang, dan selama-lamanya, berarti harus dipertanyakan. Haleluya. Hanya Tuhan saja yang tidak berubah. Tapi kita harus berubah. Supaya apa? Supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kata kunci yang kedua yang kita belajar, hidup dalam pengurapan Tuhan. Orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan adalah orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Apa itu ngomong seperti ini Bapak Ibu? Saya baca sekali lagi ayat ini ya, sebelum kita lompat. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Betul. Memang dia pandai main kecapi. Mungkin waktu Daud main kecapi, pelayan atau hamba itu lewat. Wih, keren permainannya. Kalau udah main kecapi, malaikat di surga langsung turun ke bumi. Haleluya. Kalau udah bernyanyi, wes surga langsung nyata di bumi. Ini orang-orang kasih agape diurapi Tuhan. Jadi kalau sudah
nyanyikan pujian penyembahan, itu tidak hitung menit. Detik saat itu juga langsung hadirat Tuhan penuh. Amin. Lalu kemudian dia berkata, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tahu dari mana? Ini belum terjadi. Tapi yang namanya kalau Tuhan sudah mengurapi kita, itu pasti ada buahnya. Dari buahnya lah kita mengenal mereka. Itu untuk orang-orang yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sama halnya ketika Kristus hidup di dalam kita, pasti buah kita itu sesuatu yang baik. Kalau Kristus hidup di dalam kita tapi buahnya tidak baik, berarti jawab sendiri Bapak Ibu. Haleluya. Kemudian dikatakan bahwa seorang prajurit yang pandai bicara. Tahu dari mana hamba ini? Waktu itu Daud hanya mengantarkan, setelah ini Daud hanya mengantarkan bekal untuk kakak-kakaknya. Dia bukan prajurit. Dia seorang penggembala. Tahu dari mana hamba ini? Itulah keajaiban, kehebatannya orang yang diurapi. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh bermain-main dengan pengurapan Tuhan. Auranya itu beda Bapak Ibu ya. Elok perawakannya, ya. Attitude-nya itu ada Bapak Ibu. Cara bicaranya, cara melakukan segala sesuatu, hikmat yang diberikan Tuhan, itu waduh ngatur itu keren-keren lah. Ibu-ibu yang ada di kasih agape ini luar biasa dipenuhi dengan hikmat. Jadi diatur segala sesuatu itu tertata rapi. Luar biasa. Dan ini yang terakhir. Dan Tuhan menyertai dia. Halo Bapak Ibu, maaf terputus. Lampunya mati Bapak Ibu di sini. Haleluya. Ya, jadi hidup dalam pengurapan Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Lihat Bapak Ibu dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua, itu dikatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Ya. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Amin. Wow. Keren. Ayatnya yang ke-21 Bapak Ibu. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Amin. Dahsyat Tuhan. Dahsyat. Amin. Lalu kemudian ayat yang ke-23. Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. 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 Jadi kalau kita hidup dalam pengurapan Tuhan, perhatikan, gak usah khawatir Bapak Ibu. Kita disertai Tuhan. Apapun yang Yusuf lakukan, dia diberkati. Dia disenangi, dia diberikan hikmat untuk mengatur segala sesuatu. Jadi ketika kita hidup dalam pengurapan Tuhan, kita juga hidup dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita disertai Tuhan itu luar biasa, itu harus kita bersyukur. Karena orang yang disertai oleh Tuhan
yang maha kuasa, maha mulia, maha kudus, maha hadir, udah maha segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi. Kalau disertai, ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu coba pikirkan, kalau Bapak Ibu ditemani Pak Camat atau Pak Lurah aja udah bangganya luar biasa, apalagi Presiden. Ini Tuhan yang punya segalanya menyertai Bapak Ibu. Amin. Amin. Janganlah khawatir, janganlah gelisah. Teguhkan hati dan iman kita bahwa Tuhan menyertai kita ketika kita hidup dalam pengurapan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Hidup dalam pengurapan Tuhan. Hidup dalam kemenangan Tuhan. Haleluya. 1 Samuel pasal 17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. 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 Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Sekalipun permasalahan kita belum selesai, tetaplah percaya bahwa engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Kalau engkau diurapi Tuhan, pasti ada kemenangan. Amin. Pasti ada kemenangan. Perhatikan bahwa Lampunya mati ini mungkin Kak Heni. Maaf, internetnya ini ya begitulah, luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Halo? Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Iya, shalom Kakak. Ya, sekarang ya. Ya. Oke lagi. Ini luar biasa. Ya, poin yang ketiga terakhir ya. Jadi hidup dalam kemenangan. Daud ketika selesai diurapi oleh Tuhan melalui Samuel, Goliat dia datang ke medan perang. Jadi kalau kita ada dalam pengurapan Tuhan, jangan takut. Goliat mau berapa Goliat, tetaplah pegang kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa masalah kita tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, masalah kita, masalah saya dan Bapak Ibu tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita itu lebih besar daripada masalah kita. Pergumulan kita tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita lebih besar daripada pergumulan kita. Dan apapun itu, kesakitan kita kah, proses kita kah, apapun itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Percayalah bahwa ketika engkau diurapi oleh Tuhan, engkau akan menerima hidup dalam kemenangan Tuhan. Karena Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang memberikan kemenangan. Katakan amin.
Daud tidak gentar, sedikit pun tidak gentar. Bahkan ketika dia melihat Goliat, dia berkata, hari ini juga Tuhanku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini iman yang luar biasa. Makanya kita orang-orang yang mempercayai Tuhan, kita harus berkata seperti Daud berkata. Ketika melihat Goliat, bukan kita lari. Ya, kita harus lari ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan lari mundur, tapi kita harus lari maju. Saya mau sedikit kesaksian Bapak Ibu. Kemarin ketika saya mempersiapkan ini, apa yang mau saya bagikan, kemudian kemarin pagi subuh itu, saya tidak bisa ikut Zoom karena saya lagi berkomunikasi dengan orang tua saya. Waktu saya mempersiapkan ini, saya berapi-api. Kemudian ternyata bahwa memang kita hidup di dalam dunia ini kan banyak hal yang terjadi ya. Mau itu yang secara fisik maupun dalam roh. Ada kejadian di mana ayah saya pukul di tembok ya, seperti pembatas jalan seperti itu. Tidak tahu aktivitasnya apa, masih pagi. Saya dikabarin masih lagi persiapan mau masuk Zoom, saya ditelepon. Jadi waktu jatuh itu, saya umurnya 60 tahun, mau jalan 61 ya kalau nggak salah itu. Jadi namanya orang tua udah umur itu kan pasti rentan ya Bapak Ibu ya. Jatuh, lah saya ini kan tinggal di rantau, jadi ketika mendengar kejadian seperti itu, ini baru buka mata, baru bangun, baru siap-siap, terus saya lihat itu, saya sempat syok Bapak Ibu, saya ketakutan, saya mulai pikiran itu datang semua Bapak Ibu, waduh nanti bagaimana, ini, wis udah pikiran, terintimidasi, saya ketakutan, saya gentar Bapak Ibu. Saya ketakutan, lalu saya menangis. Namanya anak rantau, haleluya. Saya menangis, Bapak Ibu. Saya menangis. Waktu itu terjadi, saya lupa. Saya orang yang diurapi Tuhan. Saya lupa, Bapak Ibu. Dilalikno. Jadi ketika kejadian sesuatu terjadi tanpa kita memprediksi, kita pasti syok dan kita pasti lupa. Siapa Tuhan yang kita percaya? Saya lupa Bapak Ibu. Ini baru kemarin kejadiannya. Saya lupa kalau saya adalah orang yang ada juga dalam bilangan orang yang diurapi Tuhan. Saya lupa bahwa kemenangan itu datang dari Tuhan. Lalu saya akhirnya terus ikut intimidasi. Saya merenung, saya sedih, saya nangis, saya menyalahkan diri. Wah, sudah macam-macam semua. Tapi kalau Tuhan sudah mengurapi, rohnya berkuasa, sekalipun masalah itu intimidasinya seperti apa, tapi Roh Kudus itu memberikan saya ingatan. Kamu itu diurapi Tuhan. Bisikannya seperti itu Bapak Ibu, Roh Kudus itu manis sekali. Kalau ngomong itu nyeneng no. Kamu loh baru mempersiapkan khotbah, nanti Rabu kamu mau sampaikan. Daud itu loh. Ketika melihat Goliat, ini Roh Kudus ngomong sama saya bahasanya. Simple ya Bapak Ibu. Roh Kudus ngomong sama saya, kamu baru belajar tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Baru gitu aja kamu udah langsung nyut, kamu nggak mempercayai bahwa aku menyertai kamu. Oh, langsung saya berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu saya berdiri, saya langsung menghadap di cermin. Langsung saya ngomong, setan, intimidasi, pergi. Wow, langsung hilang kabel Bapak Ibu. Saya langsung semangat. Saya bilang, tidak terjadi apa-apa dengan Bapak saya. Ayah saya pasti dipulihkan Tuhan. Tidak ada tulangnya yang patah. Tidak ada tulangnya yang retak. Semua akan baik-baik saja. Saya memperkatakan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tapi saya menguatkan iman saya.
Kemudian langsung saya telepon orang tua saya lagi, ayah saya doakan. Bukan doa untuk kesembuhan, saya doa peperangan, Bapak Ibu. Ini berbeda. Tapi saya tahu itu cara iblis untuk mengintimidasi. Jadi Bapak Ibu, kita harus pakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita mau kalah. Karena kemenangan itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, mengurapi kita, maka kemenangan itu pasti kita terima. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengakhiri, saya berhenti, tapi saya mau memacu kita, mendorong kita, memotivasi kita bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Jadi tetaplah hidup dalam pengurapan Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam pengurapan Tuhan, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kita akan disertai oleh Tuhan. Dan kita akan hidup dalam kemenangan yang dari Tuhan. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kirala pakasya karala pakatakaya nama kasya karala pakatakaya. Kirala pakasya karala pakatakaya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kebenaran-Mu meneguhkan hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Doa kami diurapi Tuhan, perkataan kami diurapi Tuhan, hidup kami diurapi Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami, pimpin kami Tuhan kepada kehendak-Mu. Dan biarlah kami terus hidup di dalam Engkau Yesus. Berkati setiap kami pagi hari ini, urapi, pakai kami untuk membawa keharuman nama-Mu bagi banyak orang. Berkat Abraham, Ishak dan Israel kiranya turun menyertai memberkati setiap kami pagi hari ini. Berkat sukacita dan damai sejahtera yang daripada Bapa tinggal memimpin hidup kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, saya mau kesaksian ini. Halo, ya, sehat ya. Kemarin itu saya ini di waktu ikut Zoom, anak saya kan lagi mau membuka cabang di Rungkut ya, di Transmart Rungkut. Terus dia bilang, gimana ini ada satu sisi dindingnya itu mau dipasang kaca. Kontraktornya minta 10 juta. Terus dia bilang kebanyakan ketinggian harganya. Saya bilang tunggu, sabar tunggu. Saya selesaikan dulu Zoom-nya. Saya selesaikan, begitu saya tuh suara Tuhan itu begitu kuat di hati saya, itu bilang telepon aja ke toko kaca gitu. Jadi saya tunggu, diem aja, saya selesaikan. Setelah saya selesai, anak saya WA terus. Ini aja digambari ini, dipasang ini. Saya bilang sabar dulu, tunggu, jangan ambil keputusan kayak gitu. Terus saya langsung begitu Tuhan itu begitu kuat, ada damai sejahtera di hati saya. Oh, betul ini saya harus telepon sama orang ini gitu. Saya merasakan suara Tuhan itu memimpin saya. Jadi pertama kali yang saya rasakan seperti Heni itu, bingung ya. Jadi kayak lupa kalau kita ini orang-orang yang diurapin Tuhan. Kita orang-orang yang dipakai Tuhan. Jadi kita harus tenang. Kita harus menenangkan diri dulu agar kita dapat mengerti, dapat mendengar suara Tuhan. Jangan terintimidasi. Terus waktu itu saya langsung telepon begitu belum orang itu
memberikan harganya. Saya sudah tahu orang ini harganya murah. Orang ini ngasih harga murah. Langsung orang itu belum menjawab, iya nanti dulu saya nanti kabarin tentang harganya, saya hitung dulu. Tapi saya begitu langsung itu saya bersyukur pada Tuhan, saya sampai menangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena begitu saya tuh seolah-olah sudah dapat jawaban dari orang itu. Harga ini jauh dari ini orang yang kontraktornya itu. Padahal saya belum tahu harganya dia kasih berapa, saya belum tahu. Tapi saya merasakan sekali. Setelah saya yakin ini, waduh ini di bawah 5 juta. Padahal dia bilang 10 juta habisnya karena lebar. Tapi kok Tuhan bilang ya kuat sekali. Di situ saya langsung bisa, saya tuh bukan saya melihat harganya, tapi saya melihat penyertaan Tuhan. Ini kita harus sadar, kalau kita anak-anak Tuhan itu, Tuhan menyertai hidup kita. Amen. Menyertai hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita hadapi, itu Tuhan ikut bekerja di dalam hidup kita. Yes. Terus setelah itu, baru jam berapa ya? Jam 11, dia ngasih kabar. Hasilnya berapa? 3 juta. Padahal sebelum dia ngasih tahu harganya itu saya sudah yakin kalau dia ngasih harga termurah karena Tuhan mempertemukan saya. Karena Tuhan ikut bekerja dalam hidup saya. Kita ini orang-orang yang diurapin Tuhan. Jadi kita harus sadar, jangan sampai terkecoh, jangan sampai kita melihat masalah kita yang besar. Tetapi kita harus melihat dan sadar bahwa Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Allah kita yang menyertai kita ini, kita harus tetap sadar bahwa kita orang-orang yang diurapin Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan. Tuhan ikut dalam segala perkara yang kita hadapi. Di situ langsung anak saya bilang ambil keputusan, langsung ambil. Di situ saya merasakan bukan karena kejadiannya, tapi karena saya merasakan itu ikut campur tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan saya begitu merasakan. Jadi kalau kita sadar Tuhan ini selalu ada berserta kita, setiap kita. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut akan segala apa yang kita hadapi. Karena Tuhan tahu segalanya. Amin. Dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan akan ikut campur. Itu yang saya rasakan tuh, Tuhan ikut campur tangan dalam segala masalah. Bukan tentang harganya atau apanya, tapi saya begitu bahagia, begitu senang sukacita karena meskipun saya tidak melihat, tapi saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Terima Amin. kasih. Tuhan Amin. memberkati. Jadi saudara-saudara semua yang ada di sini, jangan khawatir kalau menghadapi segala masalah, tidak Amin. usah takut. Tidak usah Amin. khawatir. Tuhan Amin. tahu segalanya. Amin. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya, Amin. di situ. Saya terima. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tepuk tangan ya untuk Tuhan Yesus, keren. Amin. Keren, sudah siap. Iya, tadi Pak Ngatno nyalain kamera ya Pak, mau saksi juga kah? Nyalain mic-nya. Mohon maaf. Terima kasih. Ya memang ada kalanya kita juga mengalami hal-hal kekhawatiran, ketakutan, dan itu benar saat istri saya saat itu kambuh jam 12:30 pagi, perutnya harus merasakan sakit tembus sampai ke pinggang. Itu memang di saat istri kami lemah, ternyata saya pun juga mengalami lemah. Tapi Tuhan terus ingatkan, kita harus tenang agar kita bisa berdoa. Di situ ternyata terus kami berusaha untuk tenang, dan kami terus menenangkan diri, menenangkan istri kami. Terus kami berusaha untuk
menghubungi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memang diurapi Tuhan agar kita lebih tenang. Tapi ternyata pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan memang luar biasa. Dan ternyata memang ya Tuhan pulihkan segalanya dan kami terus bersyukur. Tuhan begitu baik, Tuhan terus kuatkan istri kami. Karena luar biasa memang Tuhan campur tangan dalam segala hal dalam keluarga kami. Karena secara manusia jelas itu tidak mungkin ya, karena tanpa pembelaan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan. Karena istri kami harus melepas tanah yang sampai 1000 meter itu rasanya, wah itu kalau tanpa Tuhan itu benar-benar itu tidak mungkin. Dan kami bersyukur ada Ibu Nunung saat itu kesaksian tentang tanah warisan dan lain sebagainya, itu terus menguatkan, terus meneguhkan bahwa Tuhan memang punya rencana buat kita. Tuhan luar biasa. Dan kami terus dikuatkan Ibu Angela yang luar biasa. Ibadah persekutuan disediakan tempat oleh Tuhan dan kami pun juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Tuhan sediakan untuk kami beribadah, Tuhan sediakan tempat di Joglo yang terus kami pakai itu. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas doa-doanya. Semuanya Tuhan begitu baik. Tuhan luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Semoga memberkati. Amin. Amin. Kesaksian yang luar biasa ya. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau dekat, melekat pada Tuhan, Tuhan selalu menyertai hidup kita, setiap langkah kita selalu disertai Tuhan. Amin. Ini Bu Suan masih ada waktu kah ini? Mungkin Bu Ningrum mau saksi?